Arifin meniup peluit panjang. Sam, balik. Dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik. Halo Kanal Bowlers, bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita nggak berjumpa. Mohon maaf Kanal Bowlers jika kami baru bisa tayang karena kami masih dalam suasana berduka. Ya, seperti yang kalian tahu, adanya peristiwa besar, tragedi besar yang membuat kita semua begitu bersedih, marah, kecewa, dan membuat kita tak bisa berkata-kata. Ya, tragedi Kanjuruhan Malang. Pertama-tama, tentu kami atas nama redaksi kanalbola.id dan paguyuban supporter Timnas Indonesia mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas tragedi tersebut. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, Kanal Bowlers, mengenai tragedi Kanjuruhan tersebut, sejumlah kegiatan dilakukan oleh Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Bung Ignatius Indro. Mulai dari wawancara oleh sejumlah media, sarasehan sepak bola, webinar, hingga panggilan oleh Komnas HAM mengenai peristiwa tersebut. Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan kami dalam menanggapi dan memberi masukan ke sejumlah pihak agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, karena sepak bola tak sebanding dengan nyawa. Dan ingat, ada yang lebih besar dari sepak bola, yakni kemanusiaan. Kami berharap peristiwa ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Semua hanya ada di The Kanal Bowlers. Iya, Kanal Bowler, saat ini saya berada di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Dan saya berada di sini dalam rangka sarasehan sepak bola yang diadakan oleh UNESA. Dan ini masih dalam rangkaian peristiwa tragedi Kanjuruhan yang memakan 133 korban jiwa di tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan pertama-tama tentunya paguyuban supporter Timnas Indonesia berbela sungkawa terhadap jatuhnya korban yang begitu banyak di dunia sepak bola pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Dan kami berharap bahwa tanggal itu adalah tanggal duka cita yang mendalam bagi sepak bola Indonesia. Kita akan memperingatinya setiap tahunnya untuk tanggal itu, dan ini adalah hari kelam bagi sepak bola Indonesia. Dan Kanal Bowlers, sejak kejadian itu mohon maaf kami baru bisa bikin konten ini karena kami juga disibukkan untuk melakukan sejumlah advokasi di lapangan, dan juga kita diundang ke berbagai media untuk memberi komentar tentang peristiwa ini, bagaimana penyelesaiannya ke depan. Ya, seperti ada di beberapa media, ada di Kompas TV, ada di Detik, dan juga di beberapa media lainnya. Kita lihat dulu media-media yang menayangkan tentang paguyuban supporter Timnas Indonesia. Saudara, untuk mengulas bantahan polisi soal gas air mata yang menyebabkan jatuhnya korban di tragedi Kanjuruhan Malang, kami sudah bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan penasehat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo atau Prof Kiki. Selamat petang Prof Kiki, selamat petang Bung Indro. Selamat petang. Saya ke Bung Indro dulu. Bung Indro, ada soal pernyataan polisi yang bilang
gas air mata ini bukanlah penyebab kematian. Betulkah yang dirasakan teman-teman supporter? Ya, kami sih menyesalkan ya pernyataan seperti itu. Ini sangat kami menilai ini adalah hal yang kontraproduktif karena kita sebaiknya masih menunggu hasil yang dilakukan oleh TGIPF ya. Kita harusnya lebih bersabar menunggu hasil dari TGIPF, jangan malah melakukan perang opini seperti ini. Seperti yang dilakukan juga misalnya oleh PSSI melempar tanggung jawab misalnya ke PT LIB ataupun ke panitia pelaksana, dan ini akan menimbulkan perang opini saja di media massa. Tapi kan kita harusnya menunggu hasil yang dari TGIPF. Oke, memang kalau misalnya dikatakan secara langsung gas air mata tidak mematikan, tapi kan juga efek samping daripada itu gitu, menimbulkan kepanikan, lalu juga akhirnya berdesak-desakan untuk berebut keluar, dan itu yang menimbulkan kematian. Belum lagi ada bukti-bukti yang dihasilkan oleh TGIPF gitu, misalnya ada mata dari korban yang sampai saat ini masih merah gitu ya. Ini apakah disebabkan oleh gas air mata atau enggak, atau seperti apa? Ini lebih baik kita menunggu hasil dari TGIPF. Jadi penyesalan yang menurut Bung Indro ini adalah karena terlalu cepat polisi umuminnya bahwa gas air mata ini bukanlah penyebab dari kematian para korban. Iya, ini terlalu cepat dan jadinya perang opini yang terjadi di media massa dan juga media sosial ya, dan saling lempar tanggung jawab antara misalnya PSSI, pihak kepolisian. Ini terlihat karena misalnya informasi-informasi yang kami terima dari media sosial gitu, di WhatsApp kami gitu, ini juga saling berebut opini bahwa lempar tanggung jawab terhadap pihak lain. Nah, ini yang terjadi. Oke, saling lempar tanggung jawab, kemudian beda-beda opini, malah ada yang juga dibilang terlalu cepat. Prof Kiki, kenapa sih? Apakah karena memang terburu-buru dengan waktu ya, makanya semuanya ingin berbicara dan menyatakan saya tidak salah, saya benar? Ya, betul persis seperti yang dikatakan Mas Indro itu. Pada kasus-kasus seperti ini, ya sebaiknya sabar dulu sedikit sampai tim investigasi itu menghasilkan temuan-temuan yang saintifik. Mas Indro gimana Mas perspektif pendapatnya tadi menambahkan? Ya, kalau untuk kejadian kemarin tentunya kita ini sangat berduka cita ya. Begitu banyak supporter yang meninggal. Dan ini sebenarnya yang telah Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI ini telah memperjuangkan dari 2016 ya. Dari 2016 ini memperjuangkan payung hukum untuk supporter. Dan akhirnya ketika kejadian Timnas lawan Malaysia, di mana supporter kita aniaya di Malaysia gitu, akhirnya saya dan beberapa teman gitu ya, dan Paguyuban Supporter ketemu Mas Saiful Huda, Mas Dede, untuk mengajukan undang-undang ataupun memasukkan supporter di dalam undang-undang gitu ya. Karena sebelumnya adalah penonton, dan ini beda sekali penonton dan juga supporter. Dan akhirnya kita bersyukur bahwa dimasukkan supporter dalam undang-undang keolahragaan yang baru. Kemarin juga ketika launching oleh Kemenpora, kebetulan saya juga diundang oleh Kemenpora dan datang. Ini adalah hal yang positif untuk supporter itu sendiri. Nah, namun kita menunggu bagaimana aturan-aturan di bawahnya mengatur tentang supporter gitu ya, dan melakukan edukasi terhadap supporter. Undang-undang itu atau turunan dari undang-undang itu yang bisa memaksa seluruh stakeholder melakukan edukasi terhadap pertama supporter atau juga kepada aparatur pertandingan gitu ya. Aparatur pertandingan juga harus ada edukasi bagaimana juga mereka mensosialisasikan misalnya aturan-aturan FIFA kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian ataupun steward yang lain gitu. Betul kata Mas Dede gitu ya, bahwa di luar negeri stewardnya itu menghadap ke penonton. Jadi apabila ada hal-hal yang mencurigakan, ini bisa langsung diantisipasi. Ketika
Timnas Indonesia melawan Malaysia di GBK ini kan agak kecolongan ya. Ada satu atau beberapa orang yang bisa masuk dan menghadapi supporter Malaysia gitu ya. Ini dan akhirnya terjadi, itu adalah provokasi, akhirnya kita melakukan timbuk-timpukan lah kepada supporter Malaysia. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, sebelum kita masih memperjuangkan itu terjadi kejadian kemarin, dan ini sangat disesalkan. Dan kita berharap sih memang segera dibentuk aturannya, lakukan edukasi, karena kami sebagai komunitas supporter, misalnya supporter timnas gitu, ini juga punya keterbatasan, kan ada keterbatasan untuk melakukan edukasi hingga ke akar rumput, tidak hanya di fanbase gitu ya. Kalau pimpinan fanbase sendiri, saya pribadi pernah juga ngadain podcast ngundang Didik dan juga Kang Heru gitu dari Persija dan Persib. Itu mereka sih udah santai-santai aja, tapi kan yang permasalahan ada di akar rumput, yang mereka masih banyak belum mengerti tentang pentingnya kemanusiaan, bahwa rivalitas dan juga sepak bola itu masih berada di bawah kemanusiaan, termasuk juga bagaimana menerima hasil apapun yang terjadi di lapangan gitu ya. Ya, Kanal Bowlers setelah tim gabungan independen pencari fakta mengeluarkan rekomendasi, kami PSTI juga diundang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk bagaimana sebenarnya perlindungan anak ketika menyaksikan sebuah pertandingan ataupun menonton di stadion sepak bola, dan juga perlindungan perempuan. Kami dimintai masukan dan juga ini adalah proses webinar ya, dan diisi oleh anak-anak muda. Dan yang menarik, anak-anak muda kita sebenarnya pintar-pintar dan juga begitu kritis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Lalu ternyata antusiasme dari anak-anak muda kita terhadap perlindungan anak dan juga perempuan di dalam stadion ini begitu besar, dan saya senang ketika berbicara dalam webinar tersebut. Tanggapan dari Mas Indro. Mas Indro, kalau kita dengar nih, ini lampu kurang, kondisi yang kemudian harus kita salahkan gitu ya. Subjek yang harus kita salahkan adalah kondisi atau situasi. Saya mungkin ini akan pragmatis atau kelihatannya belum melihat ke depan kalau kita masih ini, tapi ini perlu diidentifikasi. Seharusnya arah telunjuk kita itu menuju kepada siapa kalau memang harus salah? Kalau menurut Mas Indro? Kalau saya melihat bahwa ini adalah kegagalan koordinasi dari banyak stakeholder, dari banyak stakeholder gitu ya. Ini koordinasi pertama banyak pihak, betul. Dari panitia pelaksana mungkin kepada pihak aparat keamanan, ini sosialisasi aturan FIFA yang tidak nyampe ke aparat keamanan, lalu juga PSSI juga harusnya seperti apa memberitahu panitia pelaksana gitu. Ini koordinasi yang harus diperbaiki. Tidak bisa juga main lepas tangan, menyalahkan, memberi hukuman aja kepada panitia pelaksana, tapi sementara tidak introspeksi diri gitu ya. Ini harus dilakukan. Menurut Anda PSSI harus introspeksi diri? Terutama iya gitu kan, sebagai kayak misalnya, kalau saya tidak setuju kalau misalnya katakan main malam itu fine-fine aja, enggak gitu, karena tingkat faktanya? Emosi dari misalnya dari aparatur yang sudah di lapangan sudah berada mungkin capek gitu ketika gitu ya, dan demikian juga dengan supporter gitu ya. Ketika makin malam dia kan persiapannya makin siang, dan ini akan lelah gitu ya. Buat pemain sendiri juga nggak efektif. Banyak sekali faktor-faktor, makin malam ini makin bahaya. Belum lagi supporter mikirin untuk pulang, kendaraan umum buat yang tidak bawa kendaraan pribadi seperti apa. Ini tentunya akan berpengaruh kepada psikologis. Jadi jangan terus membiasakan diri main malam nggak biasa aja kok, nggak apa-apa. Ya enggak, ini beda. Kita transportasi umumnya udah bagus belum di seluruh stadion gitu ya. Itu udah
terintegrasi belum. Nah ini yang menjadi masalah gitu, dan faktor psikologis ini juga harus menjadi pertimbangan. Jadi saya pikir ini adalah kesalahan secara koordinasi banyak stakeholder yang ada di. Iya, Kanal Bola setelah acara di webinar yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, kami juga dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan di sana kita diterima selama 2 jam oleh 2 komisioner Komnas HAM, ada BK Ulung Apsara dan juga Anam. Ini kita dimintai keterangan bagaimana sih penanganan supporter selama ini, bagaimana juga edukasi yang dilakukan selama ini baik oleh PSSI, klub dan juga banyak stakeholder sepak bola lainnya. Lalu apa yang menjadi harapan dari supporter ke depannya untuk melindungi dan juga memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi supporter dalam menyaksikan sebuah pertandingan? Kita jelaskan semuanya bahwa kita punya undang-undang keolahragaan dan kita mendesak segera dibuatnya aturan turunan dari undang-undang tersebut yang membuat secara detail bagaimana perlindungan supporter tersebut. Nah, banyak sekali media yang meliput. Apa saja sih yang sebenarnya kita inginkan dari pertemuan tersebut? Kita simak perbincangan ataupun hasil dengar pendapat kami dengan pihak Komnas HAM. Selanjutnya pemirsa, upaya Komnas HAM untuk menyingkap fakta terkait tragedi Kanjuruhan masih berlanjut. Hari Senin ini Komnas HAM meminta keterangan dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PTSI untuk memperdalam soal penanganan supporter sepak bola dan antisipasi pengamanan selama pertandingan. Sejumlah perwakilan Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PTSI Senin pagi memenuhi panggilan Komnas HAM di kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat. Perwakilan supporter ini memberikan keterangan seputar penanganan supporter selama ini hingga terjadinya tragedi Kanjuruhan. Dan selain hanya dijadikan objek keuntungan semata, PTSI menilai bahwa kurangnya edukasi dan pengawasan terhadap penanganan supporter oleh aparat keamanan menjadi salah satu faktor tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan juga dinilai tidak lepas dari tindakan represif petugas keamanan. Selain itu, tragedi Kanjuruhan dinilai tidak lepas dari bobroknya kinerja PSSI selama ini, di mana Komisioner Komnas HAM menilai keterangan dari sisi supporter menjadi masukan penting dalam investigasi. Ya, kalau dari kami sih PSSI jelas karena dia sebagai otoritas tertinggi ya dari sepak bola. Lalu juga dari pihak kepolisian seperti apa penanganan supporter harus beda dengan penanganan demonstrasi di luar dan di dalam stadion juga berbeda. Ini juga harus diperbaiki, budaya-budaya kekerasan dari kepolisian juga harus diperbaiki. Hal yang ingin kami gali, yang pertama adalah pandangan mereka tentang tata kelola persepak bolaan di Indonesia, khususnya dari sisi supporter. Dan yang kedua adalah meminta keterangan terkait seputar fakta, informasi, data-data yang mungkin mereka miliki terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Bagaimanapun juga mereka kan punya jaringan. Tadi diperiksa itu adalah selama ini penanganan supporter itu seperti apa? Bahwa kami menyampaikan kepada Komnas HAM bahwa supporter ini selama ini masih dijadikan objek, belum menjadi subjek sehingga hanya diambil keuntungan baik penjualan merchandise, penjualan tiket, tapi tidak ada perhatian terhadap kami untuk penanganan supporter. Yang mulai dari edukasi ini juga minim sekali dilakukan. Kami meminta undang-undang olahraga ini aturan turunan ini mengatur bahwa seluruh stakeholder ini terlibat dalam edukasi terhadap supporter, edukasi juga terhadap panitia pelaksana di pertandingan, bagaimana membuat steward yang baik, pengamanan yang baik, itu juga harus dilibatkan. Nah, tadi juga Mas Fani ini lebih khusus pada masalah
HAM sebenarnya ada di tubuh FIFA untuk menjelaskan. Mungkin bisa menambahkan. Ya, jadi teman-teman, kita sangat berharap bahwa kejadian ini terakhir kali dan tidak akan terjadi. Tapi yang paling penting sebetulnya sejak 2017 FIFA itu punya Human Rights Advisory Board. Jadi di dalam tubuh FIFA itu ada khusus lembaga untuk hak asasi manusia. Ya, karena kenapa? Supaya teman-teman tahu, lembaga olahraga terbesar di dunia itu namanya FIFA. Bahkan mungkin levelnya hampir sama seperti PBB, saking besarnya. Dan ketika final Piala Dunia itu ditonton 1,5 miliar manusia di dunia. Mana ada pertandingan atau olahraga atau event apapun ditonton 1,5 miliar manusia di dunia. Jadi FIFA itu sangat bertanggung jawab menjaga ini. Nah, tinggal permasalahannya adalah ya tadi kami sampaikan dan ke depan ya, di PSSI itu ada juga sub tentang hak asasi manusia. Kenapa? Karena sepak bola ini kalau dibuat respect. Nomor satu tuh value-nya respect, anti rasisme, ya kan? Anti kekasaran, lah pokoknya respect. Sangat menghargai hak asasi manusia. Selama ini kan tadi disebutkan bahwa selama ini supporter itu dijadikan sebagai objek dari industri sepak bola. Tapi dengan PSSI sendiri, apakah dari teman-teman PNS ada supporter timnas ini ada komunikasi, mungkin sosialisasi tentang keamanan pertandingan atau apa, pernah nggak terjadi seperti itu atau bagaimana? Kita beberapa kali berkomunikasi dengan langsung dengan ketua umum PSSI Pak Iwan Bule. Bahkan setiap kritik yang kita sampaikan tuh saya juga langsung WhatsApp ke beliau dan mereka beliau menanggapi. Namun kita tidak melihat kinerjanya untuk supporter sampai sejauh ini gitu ya. Bagaimana edukasi itu dilakukan seperti apa? Kita tidak melihat, bahkan masalah rivalitasnya sendiri ini tidak antar klub gitu ya. Ada beberapa rivalitas yang menjurus kekerasan, ini juga tidak ada pelatihan-pelatihan khusus terutama di fans yang sampai akar rumput ya. Kalau di tingkatan pimpinan komunitasnya sih udah beres-beres saja. Saya pun sempat mengundang juga tuh Mas Diki sama Kang Heru gitu ya dari Persib dan juga Persija untuk ngobrol. Mereka fine-fine aja, cuma kan di akar rumput yang masalah. Apalagi di daerah-daerah irisan seperti Bekasi, Bogor gitu ya. Ini kan masalah. Termasuk juga dari di Persebaya dan Arema ini juga masalah. Apakah ini pernah dilakukan pendekatan dari PSSI? Saya belum lihat itu. Jadi mungkin komunikasinya saya sih lancar-lancar aja sama ketum PSSI. Cuma implikasinya di lapangan belum terlihat. Tuntutan untuk PSSI dan Komnas HAM tragedinya Bapak? Ya kalau Komnas HAM sendiri sebenarnya kan kita berharap bahwa pembenahan sepak bola ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk juga ketika Komnas HAM melakukan hal ini gitu. Untuk PSSI sendiri ya sekarang kan sudah ada rekomendasi dari TGIPF gitu. Dan kalau misalnya saya pikir sudah tidak saatnya lagi untuk misalnya sedikit melawan rekomendasi itu, karena kan nanti kalau dia melawan tetap menjadi ketua umum gitu, tapi izin tidak dikeluarkan, izin liga segala ini kan tidak akan berjalan PSSI-nya, sepak bolanya tidak akan berjalan. Lebih baik mereformasi diri sendiri, melakukan KLB gitu misalnya, memilih pengurus yang baru dan menjalankan rekomendasi yang dilakukan oleh TGIP. Tadi hal itu juga disampaikan kepada Komnas HAM atau bagaimana? Iya, tadi sih kami sampaikan bahwa karena kami menganggap tanggung jawab terbesar dalam sepak bola Indonesia tentu ada di PSSI sebagai otoritas terbesar di sepak bola Indonesia. Mas kan beredar kabar bahwa ada informasi yang menyebutkan, tadi juga disampaikan oleh Komnas HAM juga bahwa para korban tragedi Kanjuruhan yang ada di Malang itu pembiayaannya dihentikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah sebenarnya kan kalau misalnya nonton sepak bola kan ada tiket gitu. Ada tiket itu, apakah tiket itu juga bagian dari asuransi untuk perlindungan atau bagaimana? Untuk pengobatan itu dari teman-teman supporter siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Iya, kedepannya sih saya harap tiket itu juga ada asuransi ya. Jadi ketika seorang penonton atau supporter ini memiliki rasa jaminan keamanan dan juga kenyamanan dalam menyaksikan supporter, kita bisa datang dengan keluarga gitu. Kemarin juga saya koordinasi juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bagaimana mengatur tentang stadion yang ramah anak, dan ini yang terus akan kita godok dan akhirnya nanti kita
pingin bahwa supporter ada jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan supporter. Maksud juga untuk fasilitas kesehatan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi kita harap ada asuransi, ada juga perlindungan yang lain-lain gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki. Tadi pertanyaan saya dalam disebutkan bahwa pemerintah Jawa Timur menghentikan pembiayaan. Itu sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman supporter itu siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembiayaan ini? Gitu? Ya kalau saat ini kan ini udah kejadiannya udah mungkin belum ada asuransi dan lain-lain ya. Ini semua termasuk juga pemerintah Jawa Timur harusnya bertanggung jawab juga tentang korban. Ini kejadian luar biasa dan semua juga harus bertanggung jawab. Dan siapapun yang seperti pemerintahan Jawa Timur juga harus memberikan pelayanan terhadap korban. Bang, menyambung soal tanggung jawab terhadap supporter, sebenarnya kan sudah ada undang-undang terkait dengan supporter yang di sana tertuang bahwa ada hak dan kewajiban. Gimana sih Bang sejauh ini Bang, seperti apa Bang tindak lanjutnya atau komunikasinya ke supporter sendiri? Iya, undang-undang olahraga nasional itu kan baru Maret ini. Yeah. Baru Maret ini kita sendiri waktu saat launching pertama diundang, kita datang dan sampai sejauh ini belum ada nih aturan turunannya. Itu yang kita desakan bahwa segera dibentuk aturan turunan yang benar-benar secara detail memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi supporter untuk jadi secara detail bagaimana faktor pengamanan di stadion, bagaimana edukasinya tadi itu harus dibuat di aturan turunan itu. Ini Bang, jadi sepak bola ini kan juga berawal dari supporter yang ricuh gitu kan, kedewasaan masih kurang gitu. Nah, edukasi dari PSSI sendiri untuk supporter terkait seperti apa Bang? Ya kalau kita sih melakukan biasanya melalui pendekatan budaya masing-masing, misalnya di Bogor gitu, itu kan daerah irisan antara fans Persija dan juga fans Persib ya. Itu kita lakukan bagaimana komunitas di sana kita bikin misalnya UMKM bareng, jual oleh-oleh Bogor, mereka bareng. Dan ketika bareng mereka melakukan UMKM, mereka bisa mengerti apa sih rivalitas itu gitu. Jadi rivalitas nggak perlu dijawab dengan kekerasan. Hal-hal kayak gitu yang kita lakukan. Nah, kita berharap juga itu dilakukan oleh seluruh stakeholder sepak bola. Tapi faktanya kan masih terjadi kericuh-kericuh itu Bang? Iya, karena kita memiliki keterbatasan. Kalau kita memiliki keterbatasan sumber daya manusianya, sumber daya dana, tapi kan kalau seluruh stakeholder bekerja, ini saya rasa bisa dilakukan sampai ke akar rumput. Ini bisa dilakukan kalau seluruh stakeholder bekerja, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari olahraga. Gitu, mereka nggak cuma penjualan merchandise tiket, tapi harus juga ikut serta dalam masalah edukasi ini. Bang, tadi tekankan reformasi PSSI Bang, ini pelatih Indonesia Sintayong langsung bakal keluar kalau misalnya Ketua Umum juga mengatakan gimana? Iya, saya pikir sih Sintayong nggak harusnya tidak melakukan itu ya, tidak menyatakan itu, karena dia harusnya lebih fokus kepada melatih timnas, tidak terlibat dalam politik dalam PSSI. Ini yang harusnya dihindari, termasuk juga teman-teman pemain yang melakukan itu ya. Ini dia harusnya lebih fokus dalam berlatih, lalu juga bagaimana meningkatkan performa dari timnas gitu ya. Ini dia tidak ikut serta dalam politik di PSSI, karena nanti siapapun ketua umum PSSI kalau memang dia dirasa berprestasi, kemungkinan akan bisa dipakai lagi gitu. Nah kalau sudah berpolitik kan akan susah gitu. Kita siapa gantinya, dia keluar apa gimana? Itu kan repot. Tapi dari PSTI sendiri adakah kecurigaan kah terhadap Sintayong maupun pemain yang membela timnas, adanya intervensi dari pihak federasi? Kalau itu sih indikasinya ya kelihatan ya, cuma kita tidak itu ranah yang beda. Masih mulai ramai pembicaraan tentang supporter yang menyanyikan nyanyian rasisme dan ujaran kebencian itu ditindak secara pidana. Menurut Mas Indro setuju dengan? Nah itu dia sih sebenarnya pengalaman saya berapa kali jalan sama supporter, dia bawa anaknya dengerin musik yang lagunya lagu-lagu klubnya gitu ya, isinya tuh ujaran kebencian kepada rivalitas. Nah itu yang harus kita perbaiki. Kita jangan sampai kemakan dengan lagu-lagu ujaran kebencian, dan kita satukan pemikiran bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun sepak bola, yaitu kemanusiaan. Itu yang selalu kita tekankan, dan juga menjaga sportivitas. Kalau sampai ditindak secara pidana, setuju Mas?
Ya kalau yang membuat dan menyebarkan bisa saja gitu. Ini kan ada kita kan punya aturan-aturan ya, undang-undang yang tentang ujaran kebencian dan juga apalagi kata-katanya sampai misalnya ya bunuh lah apa itu banyak sekali yang beredar gitu. Ini yang kalau misalnya tersebar bisa ini secara hukum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia, dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Iya, Kanal Bola setelah Komnas HAM, kami diundang ke Surabaya untuk mengikuti sarehan sepak bola yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Banyak sekali narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Menpora Zainuddin Amali, ada Rektor yang biasa kita kenal dengan Cak Hasan, Profesor Hasan ini, Rektor dari UNESA, lalu juga ada Pak Imam Prasojo, dan sejumlah pakar-pakar lainnya. Luar biasa antusiasme masyarakat ataupun civitas akademika di UNESA. Lalu bagaimana keseruannya? Ikuti cuplikan dari saresehan sepak bola damai di Universitas Negeri Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam olahraga. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Profesor Dr. Haji Zainuddin Amali SE, MSI, sebagai keynote speech pada pagi hari ini. Selamat datang, terima kasih kehadirannya. Ini guru kita, mentor kita, mentor semua bidang olahraga, karena beliaunya ahlinya. Saya kalah di tenis imbang, di golf saya kalah, di di basket imbang juga, ternyata masih ramai dengan saya ini beliaunya.
para narasumber yang luar biasa. Selamat datang Ketua KONI, lengkap ini. Ada para narasumber dari Ketua Umum PSSI yang diwakili oleh Ketua Umum PSSI Jawa Timur, Mas Riyad. Terima kasih kehadirannya, keren ini. 2, Profesor Dr. Agus Kristianto dari APKORI, Asosiasi Profesor Olahraga. Selamat datang Dr. Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia, yang beliaunya juga pernah jadi satu tim dengan saya, tim 9. Selamat datang Mas, salam sehat, saya tunggu di Surabaya. Kemudian narasumber berikutnya adalah Profesor Dr. Muklas Samani. Selamat datang. Beliaunya juga akan mendampingi kita bersama-sama. Kemudian ada Mas Ignatius Endro, koordinator supporter. Mas, terima kasih. Beliaunya ini sudah melalang buana di TV-TV ini mulai pagi. Saya Mas Ignatius lagi keren dengan istri. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Sebelum pulang nanti harus berkuda ya, karena kita punya kuliah berkuda. Hal yang lain yang juga tidak boleh kita lupakan adalah pendukung, adalah supporter. Itulah sebabnya kenapa pemerintah dan DPR memasukkan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang mengatur khusus untuk supporter secara umum. Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 11. Itu juga berawal dari gagasan Mas Indro dan kawan-kawan para supporter, supaya supporter ini mendapatkan hak dan kewajibannya, dan kemudian bagaimana pengaturannya. Nah, di situ disebutkan bahwa supporter harus terorganisir, mereka harus terdata, mereka harus juga punya keanggotaan, punya ADRT, dan punya hak untuk bisa punya kesempatan memiliki klub, artinya mendapatkan saham klub. Nah, terima kasih Mas. Saya senang sekali berada di sini nih karena kaget juga ketika dihubungin Pak Rektor langsung. Pak Rektor langsung nelpon saya, ngundang untuk datang ke Surabaya dari Jakarta. Dan kebetulan paguyuban supporter itu, supporter timnas ini berdiri di GP Ansor. Jadi anggotanya kebanyakan teman-teman Ansor. Kebanyakan juga teman-teman yang ada di Surabaya dan Malang dan Jawa Timur sekitarnya. Kebanyakan. Nah, kita berdiri di 2016 itu saat kejadian final Piala AFF, penjualan tiket kacau gitu, dan kita mau beli tiket juga kita udah begadang akhirnya nggak dapat tiket awalnya gitu. Nah, dari situ kita ngelihat perlunya wadah untuk supporter. Kenapa kita memilih timnas? Karena di dalamnya tuh orangnya, fansnya masing-masing beda-beda tuh. Ada yang bonek, ada yang bobotoh, ada yang Jackmania gitu. Jadi kita lebih memilih kita fokus di timnas. Saya pun fans dari Indonesia Muda, klubnya udah bubar. Jadi nggak milih. Ada ya IM ya. Klubnya udah bubar. Dan saat itu kita berpikir ini supporter belum dimanusiakan. Kita masih menjadi objek gitu ya. Kita masih, catatan penting ini, supporter belum dimanusiakan. Iya. Kita masih gitu. jadi objek. Dari penjualan tiket aja udah nggak beres tahun itu gitu. Padahal kita tahu sepak bola itu 70% masyarakat Indonesia menyukainya, dan bahkan saya meyakini bahwa fans ataupun supporter Indonesia ini adalah salah satu yang paling fanatik di dunia. Kenapa? Karena U16 bertanding aja stadion penuh timnas ya. Sementara kita lihat di Inggris U21 kosong. Kalau timnas seniornya penuh, oke. Tapi U21 tuh kosong di Inggris.
Indonesia kalau ada timnas U12 saya yakin juga penuh. Jadi nggak cuma U16. Itu pertama. Lalu juga saya juga meyakini sepak bola adalah olahraga yang menjadi alat pemersatu bangsa. Contohnya adalah ketika di Pilkada DKI 2016-2017 itu kan situasi politik panas banget saat itu. Tapi di situ ada final Piala AFF. Itu seluruh masyarakat berhenti ngomongin politik, dukung timnas. Kaptennya siapa? Boas Salosa. Kurang minoritas apa? Boas Salosa. Gitu. Tetap didukung oleh supporter yang demikian banyak di Pekansari saat itu. Itu. Lalu dari 2016 itu kita akhirnya berpikir gimana caranya kita memanusiakan supporter. Salah satunya adalah kita berusaha membentuk payung hukum. Kita berjuang, kita ketemu Menpora saat itu Pak Imam Nahrawi, kita ketemu Komisi 10 DPR RI. Jadi paguyuban supporter ini sudah cukup lama ya? Kita dari 2016 kita habis kejadian itu kita langsung deklarasi di GP Ansor, deklarasi di sana. Lalu kita bertemu juga Pak Zainuddin Amali, kita ketemu juga Pak Iwan Bule, kita ketemu juga sampai ketemu Pak Ma'ruf Amin, Wapres. Kita ketemu untuk menyampaikan pentingnya payung hukum untuk supporter. Nah akhirnya kita selama itu kita adain webinar, ngadain banyak sekali ya kegiatan untuk meyakinkan beberapa pihak pentingnya payung hukum untuk supporter. Bahkan saya sampai dibully juga, kenapa payung hukum untuk supporter? Mau menghukum supporter? Enggak gitu loh. Payung hukum ini bukan untuk menghukum supporter, tapi untuk memberi perlindungan, rasa nyaman dan aman bagi supporter. Seperti yang Bapak bilang bahwa kita bisa datang ke stadion bareng keluarga, bareng anak, bareng istri. Kalau lihat tuh bahkan di rivalitas di Inggris yang paling panas, Manchester United Liverpool gitu ya, itu fans Liverpool banyak tuh, kakek, nenek, anak, cucu gitu ya, sampai cucu datang gitu ya. Fans Liverpool datang ke Old Trafford, demikian pula fans Manchester datang ke Anfield gitu. Itu bawa keluarga santai-santai aja. Nah kita tuh ingin seperti itu gitu. Kita ingin seperti itu. Akhirnya ya kita bersyukur akhirnya bahwa dalam Undang-Undang Olahragaan Nasional diakomodir kan, yang tahun nomor 11 tahun 2022 ini akhirnya ada supporter, karena di Undang-Undang Keolahragaan sebelumnya hanya disebut sebagai penonton. Beda sekali penonton dan supporter gitu. Dan nah dengan ini, apalagi dengan kejadian ini, kita sih berharap kalau misalnya memang ada turunan dari Undang-Undang nomor 11 itu yang benar-benar mengatur tentang supporter, aturan-aturan di bawahnya. Itu baik mulai tentang edukasi supporter gitu ya, edukasi hingga ke akar rumput. Gak bisa juga menyerahkan ke misalnya komunitas saja, ke klub saja. Ini terbatas gitu. Kami pun ngelakuin beberapa pelatihan edukasi untuk supporter. Bahkan kita tahu ya daerah-daerah irisan misalnya antara Persija dan Persib gitu, irisannya Bogor, Bekasi gitu. Depok. Nah di Bogor kita sampai bikin UMKM bersama antara fans Persija dan juga fans Persib. Gitu. UMKM mereka jualan oleh-oleh Bogor gitu. Dan mereka tuh udah nggak ngomongin lagi tuh masalah rivalitas yang menjurus kekerasan, udah nggak ada. Nah itu yang kita bikin. Tapi kan kita punya keterbatasan, kita ada keterbatasan sumber daya, kita punya keterbatasan dana. Nah di aturan turunan dari undang-undang ini kita berharap bisa memaksa seluruh stakeholder, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola, tiketing, merchandise, itu terlibat dong dalam edukasi supporter. Minimal CSR-nya ya? Iya betul. Terlibat dong, dan edukasi ini bisa dilakukan sampai ke akar rumput kalau misalnya seluruh stakeholder melakukan itu. Termasuk juga edukasi terhadap aparatur pengamanan di stadion gitu. Kalau mereka perlu juga diedukasi. Oh ya, karena
sederhana aja Mas. Kalau kita ngelihat steward di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, mereka ngadepnya ke penonton, stewardnya. Oh, tidak pernah ngadep ke lapangan ya? Iya, dan itu kan kalau ada kejadian-kejadian yang mencurigakan langsung bisa bergerak dong, antisipasi gitu ya. Bahkan ada juga steward di Inggris itu, steward yang kelas 1-nya itu bahkan kalau ada satu orang yang udah mulai ngaco gitu, dia langsung bisa bawa tuh tanpa orang lain tahu. Gitu loh. Baik. Nah seperti itu. Sementara di sini pengamanan nonton bola, nonton pertandingannya itu realita. Iya, Kanal Bolas, itu tadi bagaimana paguyuban supporter timnas Indonesia tentang tragedi di Kanjuruhan, Malang. Sekali lagi kita berbelasungkawa terhadap jatuhnya begitu banyak korban. Ini adalah kejadian luar biasa sehingga memang harus dilakukan tindakan yang luar biasa oleh sejumlah pihak. Bahkan Presiden FIFA pun datang ke Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk bagaimana membicarakan transformasi sepak bola Indonesia. Semoga ini kejadian terakhir di Kanjuruhan, tidak ada lagi korban jiwa dalam sepak bola, karena ada hal yang lebih besar dari rivalitas maupun sepak bola itu sendiri, yaitu kemanusiaan. Dan juga kita harus mengakui budaya sportivitas, karena di dalam budaya sportivitas kita berarti mengakui bagaimana kalah atau menang itu adalah hal yang biasa dalam olahraga. Oke Kanal Bolers, ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Demikian sejumlah kegiatan PSTI, Paguyuban Supporter Timnas Indonesia dalam menyikapi tragedi Kanjuruhan. Bagaimana pandangan kamu? Dapatkah tragedi ini menjadi momentum perbaikan sepak bola Indonesia? Please komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di medsos kalian. Ingat Kanal Bolers, menang kalah itu biasa. Rivalitas hanya 90 menit di lapangan. Selebihnya kita adalah saudara sebangsa. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Salam olahraga dan selalu budayakan sportivitas. Bye. Mantap ya, ini pas beratnya, kontrol bagus, nggak terlalu sakit, cukup cepat ya. Desainnya lumayan juga, agak seperti klasik ya. Di warna juga bagus, bisa lihat khas buat futsal ya. Asik, di dribble enak, buat melambung enak dan gak sakit di kaki. Desain juga catchy, kuning hitam, cocok gitu. Kontras warnanya bagus. Ya, produksi bola kayak gini kan turut menstimuli ya, anak-anak, orang-orang pada main bola, apalagi ini juga kerjasamanya juga apik, unik. Satu paguyuban supporter, satunya ormas keagamaan. Walaupun nggak semuanya dari olahraga, tapi support buat olahraganya bagus, cocok buat Indonesia lah, pecinta sepak bola terbanyak di dunia. Ya, hari ini kita bermain dengan bola soccer yang baru, enak sekali dimainkannya. Anginnya juga tidak terlalu tekanan tidak terlalu kencang, angin juga tidak terlalu padat, jadi sehingga ditendang pun nyaman. Desain sih oke ya, dan warnanya juga eye-catching gitu, sehingga kalau misalnya kita main di kondisi lapangan apapun sangat bagus. Wah, terima kasih nih untuk Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Hari ini kami teman-teman Katulistiwa berlatih futsal dengan menggunakan bola baru dari Sangka ini ya. Memang bolanya enak banget nih. Cara kontrolnya juga ketika kita terima ini, kontrol juga langsung kayak lengkap gitu. Memang desainnya oke, desainnya juga oke, warnanya juga oke.
tapi memang Dortmund banget warnanya, bukan Liverpool ya. Oke, itu cukup. Ya, bolanya cukup baik sih ya. Tadi udah diuji coba selama 1 jam main. Saya rasa udah oke lah untuk diperjualbelikan. Desain cukup mencolok, memang cocok untuk warna hijau, kontras dengan lapangan warna kuning ini. Ini apalagi ada logo Ansor di mana saya ada di sana. Ya. Liga Khatulistiwa lanjutkan.